Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Amelia dari Prodi S1 Keperawatan. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Bahasa baku sebagai simbol masyarakat akademis dapat dijadikan sarana pembinaan bahasa yang dilakukan oleh para pendidik. Para pakar kebahasaan misalnya Karaf Baduduk, Kridalaksana, Sugono, Subrianto, Vinoza, serta Arifin dan Amara memberikan batasan bahwa bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan berupa buku pelajaran, buku-buku ilmiah dalam pertemuan resmi administrasi negara, perundang-undangan, dan wawancara. Teknik yang harus digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang meliputi kaidah fonologis, morfologis, sintaktis, dan kewancanaan semastis. B. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik dan adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, misalnya dalam situasi santai dan akrab seperti di warung kopi, pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola. Hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat pada patokan dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, dan pidato. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa itu meliputi kaidah ejaan, kaidah membentuk kata, kaidah penyusun kalimat, kaidah penyusun paragraf. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Dengan adanya undang-undang penggunaan bahasa, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menaati kaidahnya agar tidak mencintai bahasa gaul di negeri sendiri. Sebagai contoh nyata, banyak orang asing yang belajar bahasa Indonesia merasa bingung saat mereka berbicara langsung dengan orang Indonesia asli, karena bahasa yang mereka pakai formal, sedangkan kebanyakan orang Indonesia berbicara dengan bahasa informal dan gaul. Peran variasi bahasa Indonesia dan penggunaannya. Variasi bahasa terjadi akibat adanya keberagaman penutur dan wilayah yang sangat luas. Penggunaan variasi bahasa harus disesuaikan dengan tepatnya atau diglosia, yaitu antara bahasa resmi atau bahasa tidak resmi. Variasi bahasa tinggi atau bahasa resmi digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, keanekaragaman bahasa pengantar pendidik, khotbah, surat nyurat resmi, dan buku belajar.